Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Duhita Agustin dengan NIM 34022440025. Di video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai riset pasar untuk bisnis dimsum mulai dari ide bisnis, lokasi target pasar, dan menentukan 10 keyword terbaik. Pastikan tonton sampai habis ya. Pertama, yaitu ide bisnis. Ide bisnis dimsum ini sebenarnya muncul dari pengalaman pribadi saya waktu masih SMK. Saya aktif berjualan wonton dengan sistem pre-order atau lebih dikenal dengan PO. Saat itu respon dari teman-teman saya sangat bagus. Seiring berjalannya waktu, saya melihat tren dimsum mentai yang sedang booming di mana-mana. Lalu saya berpikir, tunggu dulu, wonton dan dimsum kan konsepnya nggak jauh beda. Sama-sama makanan berbahan dasar tepung dengan isian daging atau seafood. Disitulah ide bisnis ini lahir. Saya ingin mengembangkan pengalaman jualan wonton menjadi bisnis dimsum yang lebih modern dan mengikuti tren pasar saat ini dengan harga yang lebih ekonomis. Apalagi pasar dimsum sekarang sedang naik daun. Yang menariknya adalah meskipun bisnis ini masih dalam tahap ide, saya masih mempersiapkan pondasi digitalnya dengan membuat Google Business Profile dengan nama Dapur Rani, yang artinya rasa asli, nikmat, istimewa. Ini penting banget untuk membangun online presence sejak awal. Jadi, poin penting dalam menentukan ide bisnis adalah kombinasikan passion Anda dengan tren pasar yang ada. Dan jangan lupa untuk memulai dari pengalaman atau skill yang sudah Anda miliki. Sekarang saya akan masuk ke bagian kedua yang sangat penting. Analisis lokasi dan target pasar menggunakan Google Trends. Apa itu Google Trends? Google Trends adalah tools gratis dari Google yang menampilkan data tentang seberapa sering suatu kata kunci dicari di Google Search. Dengan tools ini, kita bisa melihat popularitas produk kita di berbagai lokasi dan waktu tertentu. Mari kita praktikkan secara langsung. Langkah pertama, buka dulu website Google Trends di trends.google.com, lalu cari kata kunci utama yaitu dimsum. Pastikan kita memilih negara Indonesia dengan rentang waktu yang relevan, misalnya 12 bulan terakhir. Untuk kasus dimsum ini kita lihat trennya cenderung stabil bahkan naik yang menandakan demand pasar masih kuat. Menurut subwilayah, daerah khusus ibu kota Jakarta masih menjadi peringkat tertinggi, lalu ada daerah istimewa Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Selanjutnya saya akan membandingkan antara dimsum mentai dengan wonton rebus. Saat melihat grafik, minat seiring waktu cenderung lebih tinggi dimsum mentai dibandingkan dengan wonton rebus. Selanjutnya ada perbandingan perincian berdasarkan subwilayah, saya akan fokus kepada Jawa Barat. Di bagian kuliah terkait atau pencarian terkait ada dimsum mentai terdekat, dimsum terdekat, harga dimsum, kalori dimsum mentai, sama kalori dimsum. Pada bagian lokasi Indonesia, saya breakdown lagi ke Provinsi Jawa Barat karena target pasar saya adalah Ciamis. Karena ini menarik, walaupun Ciamis bukan kota besar seperti Bandung atau Jakarta, tapi Ciamis masih bagian dari Jawa Barat yang menunjukkan minat tinggi terhadap dimsum. Grafik menunjukkan tren pencarian dimsum cukup stabil dengan peningkatan di waktu-waktu tertentu. Hanya saja untuk dimsum mentai belum ada data, itu actually good news. Artinya, market belum saturated, masih ada opportunity untuk jadi market leader, kita bisa save market preference-nya. Sekarang saya akan masuk ke bagian yang paling krusial untuk strategi digital marketing saya, yaitu menentukan 10 keyword terbaik dan penjelasan lengkap mengenai manfaatnya untuk bisnis. Keyword sendiri adalah kata atau frasa yang diketik customer di mesin pencari ketika mereka mencari produk kita. Memilih keyword yang tepat akan menentukan apakah bisnis kita mudah ditemukan online atau tidak berdasarkan riset dari Google Trends, analisis kompetitor, dan understanding tentang customer behavior. Berikut adalah 10 keyword terbaik untuk bisnis dimsum saya. Yang pertama, login keyword tools. Lalu setelah login, di situ banyak pilihan seperti TikTok, Pinterest, Google, YouTube, Play Store, Google Trend, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyaknya, saya akan memilih Google karena biasanya orang-orang banyak mencari referensi dari Google. Di sini saya akan mengisi kata kunci dan wilayah. Lalu klik search. Total keyword yang muncul sekitar 588 dan saya akan scroll ke bawah untuk mencari keyword terbaik. Keyword pertama ada dimsum mentai enak, kedua ada dimsum mentai terdekat, ketiga ada harga dimsum mentai, keempat ada dimsum mentai estetik, kelima ada dimsum mentai birthday, keenam berapa kalori dimsum mentai, ketujuh berapa lama dimsum mentai bertahan di suhu ruang, kedelapan foto dimsum mentai, kesembilan dimsum mentai cheese, kesepuluh dimsum mentai chili oil. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat penggunaan 10 keyword tersebut untuk bisnis saya.
Keyword pertama, dimsum mentai enak. Keyword ini menargetkan konsumen yang sedang mencari rekomendasi produk berkualitas. Dengan menggunakan keyword ini, produk saya akan lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Keyword kedua, dimsum mentai terdekat. Ini adalah high intent keyword. Konsumen dengan keyword ini memiliki urgensi tinggi untuk membeli. Pastikan informasi lokasi bisnis Anda tercantum dengan jelas, dan saya sudah pastikan di Google profil bisnis saya alamatnya sudah tertera dengan benar. Keyword ketiga, harga dimsum mentai. Menargetkan calon konsumen yang mencari produk berkualitas dengan harga yang ekonomis. Keyword keempat, dimsum mentai estetik. Visual marketing sangat krusial. Konten estetik meningkatkan value dan memperkuat brand dari Dapur Rani. Kelima, dimsum mentai birthday. Membuka segmen pasar untuk event seperti ulang tahun. Market size untuk kategori ini sangat menjanjikan. Keyword keenam, berapa kalori dimsum mentai? Menjangkau target market yang health conscious, transparansi, informasi nutrisi, membangun kredibilitas brand. Keyword ketujuh, berapa lama dimsum mentai bertahan di suhu ruang? Mengatasi masalah konsumen terkait keamanan dan penyimpanan makanan, meningkatkan kepercayaan, serta meyakinkan pelanggan. Keyword ke-8, foto dimsum mentai. Konten marketing melalui visual storytelling, konten fotografi, produk yang menarik berpotensi viral dan meningkatkan brand dari Dapur Rani. Kesembilan, dimsum mentai cheese. Menampilkan produk variasi untuk memperluas pilihan konsumen dan meningkatkan average transaction value. Ke-10, dimsum mentai chili oil. Memanfaatkan trending konten seperti makanan-makanan pedas yang sedang viral saat ini. Nah, karena sebelumnya saya hanya menampilkan 10 keyword terbaik, di sini saya juga sebelum mengakhiri video akan menampilkan keyword sosial media lainnya untuk mempromosikan bisnis saya. Meskipun keyword ini tidak sebanyak keyword yang sudah saya jelaskan tadi yang ada di Google, teman-teman. Setiap keyword ini tidak berdiri sendiri, mereka saling mendukung untuk menciptakan ekosistem digital marketing yang kuat. Yang penting adalah konsistensi. Dalam menggunakan keyword ini di semua touch point seperti website, sosial media, Google Business Profile, Marketplace, dan campaign iklan. Dengan riset keyword yang solid seperti ini, bisnis dimsum saya akan punya fondasi digital marketing yang kuat sejak awal, meskipun secara operasional masih dalam tahap persiapan. Baik teman-teman, itu dia tutorial mengenai strategi digital marketing untuk bisnis dimsum Dapur Rani, mulai dari menentukan ide bisnis, analisis pasar dengan Google Trends, hingga strategi 10 keyword terbaik. Poin penting dari tutorial ini, yang pertama, ide bisnis yang baik berasal dari kombinasi pengalaman pribadi, passion, dan tren pasar. Kedua, Google Trends adalah tools powerful untuk validasi ide dan understand customer behavior. Ketiga, keyword strategi yang solid adalah fondasi dari digital marketing yang efektif. Keempat, persiapan digital presence harus dimulai sejak awal, bahkan sebelum bisnis fully operasional. Meskipun bisnis dimsum saya masih dalam tahap ide dan perencanaan, dengan riset dan strategi yang matang seperti ini, saya yakin ketika bisnis saya dimulai, ini sudah punya arah yang jelas begitu. Saya harap tutorial ini bermanfaat untuk tugas kuliah saya dan juga untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis kuliner. Jika ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.